Tanya maksudnya saya apa? yang jawab, bukan mau. Alam gaib maksudnya apa? Ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Yang Ya mana kan? ya? Ahli prediksiologi, saya bisa memprediksi akan depan begini-begini. Ya, Mas saya Aiman, tanya. orang seperti Kan ini gitu nggak loh, boleh dong? bicara dong. Saya Ini bertanya bukan untuk itu, rakyat kan? bersuara. Tidak boleh ya. Tidak boleh di rakyat bersuara. Karena orang dibiarkan menghina orang seenaknya sendiri. Saya kasih contoh. Ya, tidak Kan boleh. gampang Anda Tidak mengatakan boleh. itu. Tidak Kan saya boleh bertanya ya. juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Kan begitu. Yang bicara Sinfanse. Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok pagi rasakan akibatnya. Sudah. Pak, jangan pakai telunjuk, Pak. Ayo. Nggak bagus. Enggak, Jangan saya pakai telunjuk, Mas. Telunjuk hanya untuk Allah, Pak. Telunjuk hanya untuk Allah, Pak. Pasal itu too much dan bahkan sangat tidak tepat. Pasal tuh Tahan dulu di situ, too much-nya. Kita konfirmasi dulu ya, Bang Refri. apaan pula ini? Ya, tapi diselesaikan nanti ya. Oke. Ya udah barang tentu lah namanya tersangka dan penasihat hukumnya pengennya pasalnya sedikit-sedikit aja. Yang ringan-ringan aja. Itu wajar Mbak ya. Tapi yang pasti adalah Jadi too much itu menurut ya semua tersangka pengen sedikit-sedikit aja, ringan-ringan saja. Tapi kalau kami berangkat dari sebuah fakta. Tersangka kau Roy. Faktanya adalah apa? Fakta bahwa ada tindakan pencemaran yang dilakukan dengan rekayasa IT. mananya? Show langsung ya menggunakan aplikasi. Mananya? Nyolot Lalu ijazahnya tahu jadi miliknya Dulmatno. Itu sangat canggih buat kami gitu ya. Termasuk Pak Jokowi sendiri penasaran dia didalami. Apakah betul kemajuan teknologi itu bisa seperti ini? Jadi 3235 memang sudah kami laporkan dari dulu. Sekarang kemarin Bang Roy Suryo kaget bu. Berapa kaget kita semua tahu kok memang kami laporkan itu. Terbuka dan kembali lagi ini kan persangkaan. Semuanya nanti bisa dibuktikan atau tidak. Kalau ternyata tidak terbukti di drop ya nggak masalah juga. Tapi juga kami akan mengejar penyidik apa yang terjadi kok sampai seperti Nanti itu. saya komen. Ya. Oke, saya Jadi lanjutkan ya. ini terkait dengan pasal-pasal itu. Jadi buat saya sih ini semua ada fakta-faktanya gitu. Itu bukan arena pertarungan yang sesungguhnya itu bukan gitu loh. arena kita, bukan Iya. berarti kita Oh, membiarkan. membiarkan, kan, gitu. ya. Artinya misalnya memang saya lihat sekarang Bung Semar ini sudah jarang ikut acara-acara seperti perdebatan-perdebatan konyol itu ya kan. Ya sekarang ini mumpung saya ingat ya tadi Budius menyinggung soal diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Aiman misalnya kan begitu ya. Saya berapa kali di situ memang dan saya agak bingung juga karena di awal dulu acaranya Aiman itu selalu audiensnya itu mahasiswa tuh. Sekarang audiensnya itu ibu-ibu pendukung Roy Suryo tuh. Nah kalau tidak diizinkan oleh Aiman tidak mungkin masuk. Ya. Yang kedua, Ada pembiaran selalu berarti saja narasumber dari pihaknya Pak Jokowi itu jauh lebih sedikit dibandingkan narasumber Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya. Nah ini yang saya nggak ngerti ya, apakah memang acara yang dikemas ini itu dijadikan satu arena untuk mendiskreditkan juga Pak Jokowi atau apa? Ya mungkin ya kalau kita runtut lagi ke atas bosnya Aiman siapa, mungkin bosnya juga sakit hati kemarin kalah dalam kontestasi, ya mungkin juga kan gitu loh. Sehingga dia mempunyai mempunyai beberapa ruang dalam hal media yang akhirnya melampiaskan kekecewaannya, rasa sakit hatinya, mungkin juga irisannya ke sana. Karena menurut saya jangan juga kau salahkan kawan kau Aiman itu. Jangan. Gini. Karena menurut saya ya ini pasti Aiman menjalankan tugas saja. Aiman Gitu loh, menjalankan bukan tugas bagian saja. dia yang menentukan. Jadi kalau semuanya. soal itu sama aja Semar ingin bertanya ke orang dalam, mantan orang dalam. Iya, mantan orang dalam. Jadi gini Mar, memang saya paham posisi Aiman ya. Sebagai orang yang dulu pernah bersama saya di stasiun TV bosnya Aiman sekarang, sebut saja Haritanu lah, ya kan, sudah menjadi pengetahuan publik. Memang saya sering mengatakan begitu ke teman-teman bahwa Aiman itu hanya pion. Iya. Apalagi sekarang posisinya dengan usia semuda itu sudah dipercaya menjadi pemimpin redaksi, ya tentu itu sesuatu yang mungkin cukup prestis ya kan. Dan tidak gratis. Dan tidak gratis gitu. Nah, kita melihat kemarin latar belakangnya adalah ketika Perindo, partainya owner atau pemilik dari iNews ini Haritanu Sudibyo, itu kemudian ada di barisan Ganjar Mahfud. Betul. Ya kan? Tentu Haritanu juga sudah berdarah-darah
dalam mensupport logistiknya pasangan habis. itu, dan hasilnya alhamdulillah kecewa berat, kalah lagi. Kecewa berat, ya kan? ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba muncul ini. Kita pernah jangan lupa, Mar, Haritanu dan SBY itu pernah dulu ya ada suatu apa ya, kalau saya bilang konspirasi juga enggak ya. Jadi pernah Antasari bercerita, almarhum ya. Haritanu yang dikirim. Iya, ya, yang memaksa ketua KPK saat itu ya untuk menjalankan perintah SBY. Ya. Ini kan sebuah mata rantai. Kalau kita lihat kejadian, kenapa kok rakyat bersalah seperti ini, kan begitu ya? Kurang lengkap. Iya dah. Adiknya apa kakaknya diperiksa? Adiknya Nyangkut kemudian kasus hukum. terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Kesehatan pada saat itu. Nah, jadi kalau bisa kita tarik ke belakang irisannya, kenapa PDIP ikut genderang ini, kenapa Demokrat ikut genderang ini, sebenarnya benang merahnya sangat terang benderang, Sangat bahwa terang benderang. Aiman selaku host sebagai pion ya kan, memang gurih untuk memainkan drama-drama ini. Jadi apa yang Bung Semar katakan, ini tidak seimbang, tidak fair. Ya itulah yang mereka ciptakan, dan inilah mungkin kesadaran baru muncul dari teman-teman relawan Jokowi. Oh ya, kita sudah terperangkap dengan mainannya Haritanu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa itu mainannya Aiman. Itu adalah mainan Haritanu. Ya, apakah Haritanu menjalankan itu karena instruksi Megawati? Nah, itu yang kita nggak tahu. Mengikuti gelar perkara. Jadi penguasaan itu kepada advokat itu sah, Mbak. Dan kemarin juga kami sudah mengikuti seluruh gelar dari awal sampai akhir. 12 jam ya, sesi 1, sesi 2, beliau di sesi 2. Nah, saya mau komentari sedikit ya. Jadi, kalau kami secara hukum tidak menggubris ini, Mbak. Kita lebih kepada bukti aslinya. Dan sesuai dugaan kami dari awal, ditunjukkan pun masih ribut gitu ya. Betul, dan Bang. terbukti kemarin sudah ditunjukkan kepada seluruh, mohon maaf, para tersangka ya, dan penasihat hukumnya. Ya, dan pada saat keluar beragam-agam pendapatnya. Waktu di depan penyidik, manggut-manggut pada diam semua. Speechless ya. Tapi pas keluar udah beda-beda. Ada sebagian mengakui ini asli. Speechless Betul, gimana ini maksudnya, asli. Bang? Enggak ada berkomentar di situ. Ini palsu, ini palsu. Enggak ada dia. Ya diam aja. kita nggak mungkin lah bilang. Nah, bikin tapi di pas depan keluar dia. mereka satu nih, satu kelompok Panik keluar lah, beda ngomong aja pendapat. panik. Satu kelompok bilang itu asli, saya sudah lihat, ada embossnya, ada watermarknya, ada lintasan merah di jasnya. Tapi ada kelompok lain yang ya pendapatnya kayak begini. Jadi Kelompok buat itu- saya kembali kelompok lagi itu pengamat telematika kembali bukan? lagi Bisa nilai ya ini ijazahnya. berbeda-beda Iyalah, pandangan gitu ya, jangan. dan semua punya misi masing-masing. Saya paham, Mbak. Kenapa Bang Roy seperti ini? Ketawa aja Karena dulu. pada saat kalau dia mengaku Ketawa ini aja dulu, asli, Roy. penuh unsur pidananya. Ya, itu konsekuensi. Jadi percuma kita mendengar keterangan, mohon maaf, para tersangka, karena pasti dia akan mengelak. Pada saat dia mengakui pasti dia penuh unsur pidananya. Ya, jadi itu wajar. Tapi yang menarik adalah beda-beda pendapat dan berubah-berubah terus tuh isunya. Kita kembali ke laporan kami di awal. Itu jelas yang kami laporkan. Apa yang kita keberatan itu kan ada menyatakan tanda tangan rektor diduga palsu. Ya. Times New Roman huruf diduga ini apa rekayasa. Lalu ketiga ini punyanya Dul Matno. Sebelumnya lagi punya apa Hari Mulyono, berubah-ubah terus tuh ya. Nah ternyata kemarin udah lagi ya kita dengar tadi itu tidak dibahas lagi, ceritanya udah tahu-tahu fotonya lah nggak tajam gitu Emang ya. konsisten Itu kan orang ini. apa isu yang terus loncat-loncat berubah-ubah membuktikan apa beliau sendiri tidak jejak gitu ya, karena ya kembali lagi ya nggak punya basis apa Tidak yang jejak, cukup tidak kuat. firm maksudnya. Tidak firm, loncat-loncat terus isunya Oke, gitu. oke. Jadi saya bercandanya Mbak, malaikat dari surga turun bilang ini asli pun tetap dilawan sama Oh, beliau, nggak apalagi boleh. manusia gitu ya. Jadi Apalah. ya kita Nggak ikuti boleh aja, bawa-bawa malaikat lah. Kita apa kita Masa senyum ijazah aja lah disamakan dengan argumen-argumen malaikat? ini ya. Aduh, Dan keterlaluan. terakhir memang kuncinya Ini adalah keterlaluan kalau itu. ini harus Nggak usah dibawa sok ke muslim persidangan. lah, nggak usah sok Terbuka Mendewakan dan Presiden Joko ada Widodo kepastian disamakan gitu ya, malaikat itu loh. bahwa ini Aduh, benar usah atau lah enggak, kau. biar dia yang memutuskan. Karena Oke. kalau ini putar-putar terus semua Oke. punya versi masing-masing, dan yang saya takutkan satu Mbak, masyarakat terpecah dan terprovokasi. Ini yang saya menurut saya tidak mau ya. Banyak persoalan bangsa yang jauh lebih yang perlu jadi perhatian gitu ya. Ada bencana, ada macam-macam, ada KUHP baru. Ini mutar-mutar isu ijazah dan betul terjadi. Itikat baik Pak di Reskrim, ini kan waktu kemarin juga terjadi perdebatan, tunjukkan atau tidak. Menurut Anda ini mutar-mutar? Kalau kami, standingnya jelas, sudah di sidang aja. Biar atraksi-atraksinya di sidang saja lah ya, Oke. gitu ya. Biar sandiwara di sidang saja, nanti Oke. dinilai oleh hakim. Oke. Ya. Nah, lalu Sama tapi sandiwara kemarin Jokowi, penyidik, Pak, akhirnya penyidik lah. apa di Reskrim bilang ya sudahlah. Kacau dia. Kita buktikan, kita tunjukkan ini sebagai etikat baik. Ya. Dan akhirnya beliau buka, segalanya Itu dibuka. permintaan siapa ketika menunjukkan? Dari pihak pengadu Dumas ya, pengadu Dumas. Iya, Dumas. Aduan akhirnya- masyarakat ya, Dumas. Ya, Dumasnya terkait Dumas ini apa namanya kepada Wasidik Ya. dan Propam. Nah, akhirnya di Reskrim
membuka itu, disaksikan semua juga. Di situ ada dari ombudsman, dari Wasidik, dari semua, dan bisa disaksikan. Oke. Sebenarnya ini lebih kurang sama seperti yang waktu di Barreskrim waktu itu gitu. Dibuka, cuma ya beliau nggak lihat. Sementara semua peserta lain melihat. Oh, gitu ya. enggak lah. Kami juga nggak lihat. Nggak ada di Barreskrim, nggak ada dibuka. Jangan bikin kebohongan, Pak. Bukan mengenai Nggak hasil ada. lapor segala macam dibuka. Oh, nggak ada dibuka. Nah, ini waktu balik di lagi Barreskrim. ya, kembali Nggak ada. lagi. Berani sumpah kalau di Barreskrim dibuka. Lapor dibuka. Nggak ada lapor dibuka gimana? Di Barreskrim nggak ada yang dibuka. Di Ini depan balik kita tuh lagi. nggak ada Memang apa-apa. tidak dibuka. Anda Iya. ngerti gelar perkara nggak? Lah iya Ngerti itu. dulu nggak gelar perkara? Itu kan Anda ada mengadu di situ. kepada polisi atas tindakan Iya. penyidik. Iya. Pemimpin gelar adalah para pemimpin Polri. Tapi agak ada tanggal 22 Mei itu nggak Tidak ada. perlu hadir di semua forum, cukup Nah, di satu itu sesi Anda namanya hadir. nggak fair, Loh, nggak terbuka. Itu aturan gelar di Itu- seluruh Indonesia. itu nggak benar, Yang buat itu Pak Kapolri tertutup. bukan Pak Roy Iya Suryo. sama. Oke. Kita Teman pengacara harusnya tahu ada. kok model gelar itu Nggak begitu ada. gitu ya. Oke. Nggak Semua masing-masing transparan lah sesi. itu, Jadi Pak. waktu Nggak dilakukan transparan. Memang manusia ini nggak jelas. Jadi Nggak dilakukan jelas. mohon maaf ya Komnas HAM, Ombudsman. Penjaranya Kompolnas, orangnya sudah diam cepat. semua. Jadi tidak ada Oh, sesuatu lihat yang omongannya baru. begitu, Karena ya kan? gelar perkara kalau di dia Barreskrim tidak setuju dengan hasil sama Polisi gitu ya. penjarakan aja Iya. tuh, ambil aja Yaitu tuh. dari pihak kami Pak Al-Katiri, kemudian dari pihak sana ada orang yang ini ya dari pihak sebelah suruh maju. Kenapa saya menyatakan asli? Boleh dong ini pendapat saya. Saya jangan digoreng-goreng, jangan Boleh, Bu. diintervensi. Boleh banget. Kenapa boleh ini pendapat saya? Saya melihat asli, selama ini saya melihat fotokopi. Kemudian saya lihat asli. Jangan dipegang, jangan disentuh. Cukup lama ditaruh di meja. Semua pada nyentuh. Di situ kan ada bungkusan plastik yang membungkus dengan map itu. Ada ujungnya robek. Saya masuk, saya robek kan dengan kuku saya. Saya pegang. Ada emboss. Ya. Terus Watermark. ada watermark. Nah, kalau saya sebagai penegak hukum melihat seperti itu, Masya Allah, kita melihat aslinya. 4 tahun orang ribut, minta diperlihatkan keaslian ijazah itu. Hari ini kami melihatnya. Langsung kami bergumam berdua dengan Ibu Kurnia ya. Masya Allah Bu Eli, kita melihat asli ijazahnya dari sekian juta umat masyarakat masyarakat Indonesia kata teman saya Kurnia. Kemudian saya merindingnya, bisa kita melihat saat ini yang diributkan, apa yang dilihat sama dengan fotokopi itu. Bedanya ada watermark dan ada Emboss. Emboss, Bu. emboss. Nah, itulah yang pendapat saya melihat keaslian ijazah itu. Karena apa? Saya tidak punya ilmu untuk menyatakan ijazah itu palsu. Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kepalsuan itu. Kalau ada kejanggalan. Loh ini belum ada pembuktian apa-apa kok. Iya. Justru karena saya Jangan bikin skakmat itu. Anda pernah main catur? Dari awal. Skakmat itu raja langsung tewas. Memang mati. Memang gak ada harapan. Kok nggak ada harapan? Nggak ada harapan ya kan? Anda membangun konstruksi hukumnya, tapi Anda keluar dari apa yang diatur dalam KUHP. Kan ini masih tahap penyidikan, Bos. Berkas tahap 1 aja belum limpahkan ke jaksa penuntut umum. Berkasnya aja belum diteliti oleh jaksa penuntut umum. Anda bisa menganalisa hukum enggak? Kenapa? Anda bisa menganalisa hukum enggak? Aku tanya Apakah kepada Anda kamu harus gini, mengalami- aku tanya Anda kepada bisa- kamu. Ayo aku Anda bisa lawyer. melakukan analisa hukum. Loh, saya bisa analisa secara hukum. Oke. Saya bisa analisa secara hukum. Sehingga saya Ini katakan bahwa argumentasi kamu skakmat itu nol besar secara hukum. Roy Suryo dan kawan-kawan Kita akan nol besar dilimpahkan lagi ya. ke Oke, Jadi- Satu lagi, ini. Baik, ini masalah Pasti masuk penjara. Baik, itu dengan kebohongan orang ini. Oke. Ada dipegang Pak Jokowi ini gambarnya siapa? Oke, Gambarnya baik. dia. Kita bahas Ada selesai dipegang Pak jeda. Jokowi. Kita bahas selesai jeda. Tetap bersama kami. Kita bahas selesai jeda. Tetap bersama kami. Ini Roy Suryo ya kan? Ini Roy Suryo ya kan? Wajahmu nih. Ini wajahmu. Udah di wajahmu ini. Baik. Kacau. Putar aja. Ada bohong dah. Kita bahas selesai jeda ya. Tetap bersama kami. Kita jeda dulu. Kita jeda dulu.